Yang pertama, ketika kita masuk di tim akan ketemu kelas-kelas yang banyak seperti ini. Ini adalah kelas-kelas yang akan kita buat sebagai seorang guru. Tim ini maksudnya adalah kelas. Jadi kita bisa join or create team. Jadi kita bisa gabung di kelas orang lain atau kita membuat kelas baru. Misalkan ini saya membuat mat 12 MIPA 1 Pak Tholib. Nah, berarti ini saya lagi menyusun kelas yang anggotanya anak-anak MIPA 1. Saya kasih label Pak Tholib. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ada mat MIPA berapa itu gurunya bukan saya. Nanti biar anak-anak bisa tidak salah kamar gitu. Jadi ini saya kasih nama Pak Tholib biar nanti di akunnya anak-anak itu munculnya nggak keliru ke guru yang lain. Jadi cara membuatnya ini join or create, ini create team. Create team ini membuat kelas. Kalau gurunya sudah ngasih kode ya langsung enter kode ini saja. Tapi ini untuk gabung maksudnya. Ini untuk gabung ke kelas orang lain. Kalau sudah dikasih kode tinggal gabung saja. Tapi kita di Bapak Ibu nggak saya kasih kode, tapi sudah saya masukkan langsung gitu aja. Saya kasih linknya, berarti sudah langsung join di kelas saya. Kalau membuat kelas baru ini create team, membuat kelas ini, membuat tim. Nah, ada pilihan di sini kelihatan ya Bapak Ibu di halaman roomnya, kelihatan ya? Ada class. Oke, lanjut. Professional learning community, ada staff, ada other. Ada kelas ini hubungan guru dan siswa. Ini professional learning community. Ini adalah sesama guru. Yang saya lakukan tadi kelas ini adalah PLC ini. Karena saya membuat kelas sesama guru. Jadi fasilitas beda nanti, fasilitas pembelajaran juga beda. Tapi kalau ini untuk guru dan siswa, ini staff, ini sesama staff, ini other, ini untuk yang lain, mungkin sesama teman gitu. Nah, yang kita pilih nanti class karena ini berhubungan sama siswa. Ya, namanya ini terserah. Saya buat 12 MIPA 4. Saya kasih nama Pak Tholib lagi. Saya kasih nama Pak Tholib lagi. Seperti itu. Ini adalah kelas. Next. Sudah, saya berhasil membuat kelas. Ini tergantung. Nah, ini di sini ada search for student. Jadi ketika siswanya sudah kita buatkan akun, jadi yang membuatkan akun nanti admin bisa dari Pak Munib atau Pak Azizi sama Pak Rozak, nanti yang bagian admin yang memasukkan siswa seluruh man nanti kita tinggal nge-search di sini. Ini satu cara, bisa juga nanti pakai kode siswa yang masuk sendiri gitu. Jadi salah satu cara untuk memasukkan siswa itu cari di sini, misalkan Taufan. Nah, ini sudah ada muncul Afwan Taufik sama Taufan Amirul. Saya klik saja sini, saya klik lagi Taufan Amirul, saya masukkan. Berarti saya baru memasukkan 2 siswa di sini. Nah, saya add. Nah, seperti itu. Kalau umpama tim teaching pengen gabung sama guru yang lain, bisa juga memasukkan teachers, guru di sini. Nah, saya mencari guru, misalkan Pak Azizi saya masukkan sebagai guru yang lain ini. Nah, ini Pak Azizi guru. Jadi saya ngajar satu kelas ini bersama Pak Azizi. Nah, ini sudah gurunya ada 2. Tidak apa-apa kalau gurunya ada 2, terserah. Nanti bisa saling sharing gitu, tim teaching namanya. Oke, kita tutup. Sudah terbentuk kelas 12 MIPA 4 Pak Tholib di sini. Nah, ini ada post, ada file, ada close, ada assignment, ada grid. Apa Gus? Gimana? Ya, mic-nya dimatikan dulu biar tidak itu kredit. Ya, sudah terbentuk kelas. Kalau ingin upload materi, ini di-upload kelas material ini. Nah, terserah, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PowerPoint yang ada di laptop kita. Bisa kita upload di sini. Nanti siswa tinggal
membaca, atau kita tinggal memberi petunjuk baca modul ini gitu, nggak usah banyak-banyak, hanya 1 halaman 2 halaman gitu. Ini menu upload di sini, upload file from your computer to this location, ini di upload ke sini. Nah, terserah pilih file yang mana, ini terserah begitu. Kemudian ada download, ada add cloud storage, macam-macam, ada close netbook. Tadi post belum ya? Post ini semacam pengumuman gitu, posting ya. Jadi kita bisa posting di sini, selamat datang anak-anak kelas 12 IPA. Itu aja kita enter. Ini sudah saya menyapa anak-anak di kelas ini. Ya, ini sapaan pertama. Jadi anak-anak nanti bisa replay, menjawab, chatting di sini. Nah, seperti itu. Seperti gimana? Langsung tanya jawab enggak apa-apa. Lanjut kalau belum ada. kayak Facebook gitu. Nah, ini kalau ingin menambah tab, nah ini hebatnya di sini. Saya ulang, menambah tab itu di sini, di plus ini, tanda plus ini, add tab, ini bisa kita nambahkan tab. Bisa menambahkan tab. Nah, di sini hebatnya ini. Bisa dikoneksikan dengan YouTube, bisa dikoneksikan dengan SharePoint, banyak macam-macam OneNote di sini, termasuk Kahoot, termasuk Quizzes. Itu bisa kita linkkan di sini. Kita tinggal ambil Kahoot-nya siapa, Quizzes-nya siapa, langsung ditaruh di situ. Nanti kita bisa main-main Quizzes bersama anak-anak di situ. Jadi kita tinggal melihat hasilnya atau nilainya seperti itu. Kudo di sini ada. Jadi semuanya platform pembelajaran sudah terkoneksi di sini. Ini ada Kahoot ini. Ini ada Kahoot, ada Quizzes, mana ya Quizzes? Ada, kemarin saya lihat ada, belum ketemu ini. Jadi semuanya sudah terintegrasi di sini, tinggal membuat pintasannya saja. Saya pilih YouTube misalkan. Nah, pilih YouTube, tambahkan di sini. Ingin cari tentang materi apa, bisa dari channel saya sendiri, bisa ngambil dari channelnya orang lain yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Misalkan ini apa gitu, penjumlahan, bilangan bulat, kan seperti itu. Bilangan bulat kita cari. Jadi saya ini mencari di YouTube ini, mencari di YouTube. Nah, ini sudah muncul banyak YouTube-nya orang-orang ini. Tinggal pilih mana yang bagus. Nanti kita share di halaman kelasnya anak-anak ini, biar anak-anak belajar dari sini. Terserah bukanya kapan, yang penting kita sudah menyediakan materi yang berupa video YouTube. Jadi tidak harus dari kita, Bapak Ibu. Jadi kita bisa nge-share punyanya orang lain. Ini saya ambil punyanya Pak Wahid ini misalkan. Saya save. Ini post to the channel about this step. Sudah muncul nanti di channel kita, di kelas kita. Anak-anak bisa melihat langsung video ini. Muncul video kalau saya nge-share berupa channel YouTube. Kalau saya nge-share berupa Quizzes, nanti munculnya berupa kuis nanti. Jadi tinggal nanti jam berapa kita setting kuisnya bareng-bareng, nggak harap gitu. Nanti kita tinggal ngontrol nilainya yang paling tinggi berapa, kita tinggal merekap nilainya seperti itu. Jadi ini tinggal play anak-anak. Ya, seperti itu. Tergantung sinyalnya anak-anak kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, yang penting paham. Dari sini gimana Bapak Ibu? Barangkali ada pertanyaan ataupun sharing, barangkali ada yang sudah pernah mencoba ini. Nah, kalau belum ada yang masuk, saya tambahi cara membuat ini kayak sub ya, sub atau tema-tema dalam kelas. Kalau dalam kelas itu kan ada KD1 dalam matematika saja ini. Ini sebentar, ini namanya belum pelajaran ini 12 MIPA 4 Pak Tolib, ini harusnya ada pelajarannya. Saya edit dulu. Edit tim. Edit tim itu berarti edit nama kelas 12 MIPA 4 matematika, ini biar jelas. Mat gitu aja. Kita update, ikonnya bisa kita pilih ini sembarang.
Oke. Nah, ini Pak Tora baru datang, ini selamat datang Pak Tora di belakang saya. Nah, ini sudah muncul di halaman kelas ini. Tadi video YouTube yang saya share sudah muncul di sini. Saya menyapa sudah ada di sini. Videonya, semua aktivitas guru siswa akan muncul di pos ini. Nah, akan muncul di pos ini. Nah, sekarang saya ingin menambahkan KD-nya, KD atau tema yang kita pilih untuk dipelajarkan misalkan semester ini. Ya, ini aja, add channel. Menunya adalah add channel ini. Ini semacam KD atau bab yang kita ajarkan. Misalkan saya pilih kalau matematika itu integral misalkan. Integral. Jadi materi kelas 12 saya pilih integral. Nanti tidak harus semuanya diajarkan Bapak Ibu, dari instruksi dari Kemendiknas materinya tidak harus sesuai dengan kurikulum, tapi dipilih materi esensial saja, tidak harus tuntas semua kurikulumnya. Yang penting materi esensi yang bisa diterapkan di masa-masa new normal ini, masa-masa new normal ini. Ini saya sudah buat satu tema, saya buat lagi tema berikutnya, add channel. Saya misalkan lagi adalah statistika gitu. Add. Nah, nanti tinggal ngisi di masing-masing bab ini, tinggal ngisi apa pembelajarannya, bisa PowerPoint, bisa Word kayak tadi, bisa kuis, bisa meeting ya. Kalau ingin meeting di bab integral misalkan, saya klik integral. Nah, ini saya masuk integral, ini berarti saya masuk bab integral. Bisa saya isi post, bisa isi file, bisa note di catatan, bisa kita tambah lagi macam-macam. Ini plus ini banyak sekali. Nah, ini yang tadi kita buka. Saya misalkan ingin mengajak meeting anak-anak bab integral, anak-anak khusus MIPA 4 bab integral, saya ajak meeting. Misalkan saya rencanakan hari apa, sekarang hari apa ini, hari Rabu, misalkan saya rencanakan besok hari Kamis misalkan, saya tinggal milih ini meet. Ini meet, ada menu meet now ini saya pilih. Nah, ini berarti saya sedang merancang semacam Zoom gitu dengan anak-anak, tapi tidak sekarang, tapi besok misalkan. Ini tinggal schedule meeting. Nah, hebatnya di sini, ketika anak-anak sudah masuk kelas ini, jadwal meetingnya guru-guru nanti sudah masuk di kalendernya anak-anak. Jadi ketika anak-anak buka di HP-nya, nanti jam sekian saya ada meeting dengan Pak Tolib, jam sekian saya ada meeting dengan Pak Didi misalkan. Nanti anak-anak bisa mengkondisikan sendiri HP-nya kapan dimatikan, HP-nya kapan dinyalakan, seperti itu. Ada kalendernya, nanti muncul ini ada kalender ini. Seperti itu. Termasuk juga, jadi ketika dia masuk di kelas MIPA 4 nanti akan muncul tugasnya Pak ini, dikasihkan tanggal ini, deadline-nya tanggal ini, nanti muncul seperti itu di kalendernya, seperti itu. Nah, tadi saya ceritanya adalah membuat new meeting ya. New meeting, misalkan ini adalah integral aljabar. Ini adalah rencana saya mau membuat pertemuan dengan anak-anak tentang bab integral. Tanggalnya adalah ini masih tanggal 11, kita ganti tanggalnya ini. Saya ganti tanggalnya misalkan Sabtu. Ini Jumat, ini Sabtu. Atau Jumat sajalah. Jumat, tanggalnya ini jamnya jam 10 misalkan. Ini sampai jam 10.30, kurang lama. Kita buat sekitar 1 jam lah. Walaupun nanti prakteknya nggak sampai 1 jam, misalkan hanya 20 menit, 10 menit sudah bosen, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tujuannya kita untuk menyapa saja, menyapa siswa, memberikan penjelasan kepada siswa tentang tugas-tugas atau tata cara nanti mengerjakan materi ini di dalam kelas tim ini. Nah, ini sudah setting saya selesai. Yang lain-lain nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tinggal
Ini jangan lupa time zone-nya ini Hanoi Jakarta. Nanti keliru time zone-nya, nanti keliru Bangkok atau keliru Beijing nanti jam 10-nya jam 10 Beijing. Ini jam 10 harus Jakarta. Nanti biar nanti muncul pada saat jam ini tanggal ini. Nah, tadi Bumun tadi sebelum jam 9 kurang 10 sudah join. Ya belum bisa muncul karena jamnya belum tersetting, belum masuk jam on-nya. Seperti itu. Ini otomatis akan terbuka ketika jamnya ini pas, tanggalnya ini pas, akan terbuka seperti itu. Nah, ini send berarti saya kirim. Kirim itu maksudnya di pengumuman kelas, dikirim ke pengumuman kelas. Lah ini langsung muncul di pengumuman kelas bahwasanya schedule meeting, ada jadwal meeting hari Jumat jam 10 AM. Ini berarti AM ini kan siang. Kalau PM malah yang sampai keliru PM nanti jam 10 malam bukanya nanti. Seperti itu. Jadi ini sudah muncul di posting. Artinya di halaman siswa, ketika siswa buka kelasnya, dia langsung ketemu, oh nanti tanggal sekian ada meeting sama Pak Tolib. Seperti itu. Itu aktivitasnya di bab integral, bab statistik juga bisa nanti disetting seperti itu, terserahlah. Nanti ada banyak fasilitas di sini yang bisa dioprek di sini, bisa di eksplorasi sendiri. Saya yakin Bapak Ibu guru Mantika Jombang ini sudah sangat canggih, bisa mengeksplorasi ini. Yang penting dikasih usernya, passwordnya sudah jalan insya Allah. Nanti guru-guru yang lain yang belum bisa, nanti diharapkan Bapak Ibu yang ikut ini bisa membantu sebagai tutor sebaya atau sebagai ya sharing-sharing bersama seperti itu. Ini ada menu chat, ada menu activity, ada menu assignment. Assignment ini tugas-tugas yang bisa diberikan, kalender. Nah ini kalendernya langsung muncul ini. Jadi siswa juga seperti itu. Nanti kalau siswa sudah masuk, nanti kalendernya akan muncul seperti ini. Hari ini hari apa ini? Hari Rabu, hari Kamis ini join. Nah, kalau ingin join ya join, ditekan, nanti belum ada apa-apa karena oh ini yang sekarang ya, ini yang sekarang ini yang sekarang sedang berlangsung ini sedang berlangsung segini. Kalau ingin join ya join gitu. Ini siswa bisa masuk ke sini. Nah ini yang tadi yang saya setting integral tadi di sini, belum waktunya. Tadi belum ada menu join. Seperti itu. Nah ini ada menu stream. Stream ini streaming. Streaming ini adalah YouTube tapi miliknya Microsoft. Jadi persis YouTube tapi dia miliknya Microsoft. Jadi semua yang saya rekam tadi, aktivitas saya tadi, itu otomatis muncul di streaming ini. Jadi penyimpanannya berada di sini. Sampai di sini barangkali ada sharing dari Bapak Ibu, kami persilakan. Kami buka forum tanya jawab. Ini saya tutup dulu share screen-nya biar nanti Bapak Ibu bisa kelihatan wajahnya. Monggo. Pak Uda baru masuk, silakan. Ini bersih. Pengen melok tuh pakai akun. Monggo, barangkali ada tanya, dibuka mikrofonnya silakan, tidak apa-apa. Santai saja Bapak Ibu. Santai saja. Dari yang belum jelas tanyakan saja. Ini sama-sama belajar, silakan. Ada Lip. Nggih, Bumun, monggo Bumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk program tadi itu apa bedanya dengan Google Classroom ya? Ada kesamaan atau bagaimana? Ya, kalau untuk menu e-learningnya hampir sama Bu. Yang membedakan adalah menu meeting. Di Google Classroom Gitu. tidak ada menu meeting. Jadi kalau
di Google Classroom pingin meeting, dia pakai aplikasi yang lain, dia memakai Zoom, memakai Webex, memakai yang lain. Nah, hebatnya di sini itu satu platform ini, tim ini sudah terintegrasi, ada Zoom-nya sendiri, ada e-learning-nya sendiri dalam satu kelas digital ini sudah lengkap gitu. Jadi kelebihannya di situ, Bu. Kalau masalah e-learning-nya sama persis, menunya sama persis. Tadi fasilitas fitur-fiturnya juga sama persis, hanya beda merek aja gitu. Begitu, Bu Mun? Iya. Oke, terima kasih kalau gitu. Berarti kan nanti saya tinggal mempelajari lebih dalam untuk masalah ini ya. Saya yakin Bu Mun sudah paham di Google Classroom-nya. Jadi kalau sudah ada modal pengalaman di situ, insya Allah kalau menyesuaikan di sini tidak ada masalah nanti. Hanya beda merek saja, Bu. Sama saja. Oh gitu. Nggih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mun. Monggo yang lain. Pak Munib, barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan Pak Munib, nggak apa-apa. Atau Gus Azizi. Belum. Belum, masih otak-atik dulu. Ya, ini sama-sama masih belajar. Pak Safi. Atau Pak Hilal yang sudah pengalaman e-learning ini, Pak Hilal ini. Gimana Pak Hilal? Komentar. Insya Allah cukup paham. Ya, cukup paham. Insya Allah bisa mengikuti. Oh, bisa. Dibandingkan dengan platform yang lain, sudah komentarnya gimana? Sepertinya lebih asik sih, Pak. Gimana? Lebih inisiasi. Pak Rosan datang. Jadi enaknya itu penyimpanan rekamannya ini, kalau di Zoom itu ada batasan. Kalau akun gratis itu ada batasan berapa menit gitu. Kalau akun berbayar bebas, cuma penyimpanannya itu langsung masuk ke laptop kita. Jadi kalau laptop kita harddisknya terbatas, nanti bisa cepat penuh kalau meetingnya itu lama-lama banget gitu. Oh, Pak Taufan kok kurung Pak Taufan. Ya. Tapi kalau di sini, kalau di tim ini, penyimpanannya itu langsung di penyimpanan awan. Jadi penyimpanan OneDrive kita, akun kita. Jadi sewaktu-waktu butuh tinggal ambil di OneDrive kita, tidak tersimpan di dalam laptop kita. Jadi penyimpanan kita lebih aman seperti itu. Selamat datang Pak Rozakul Mustain. Posisi di mana Pak Rozakul? Di dalam negeri atau di luar negeri? Masih dalam negeri, Pak. Tadi sempat ngikuti sampai mana Pak Rozak? Kira-kira 10 menit terakhir. 5 menit terakhir lah. 5 menit terakhir. Oke, seperti itu. Komentarnya barangkali komen-komen yang lain, monggo Pak Taufan, Pak Didi. Saya Pak Talib. Ya, silakan Pak Barik tadi. Iya. Ya, monggo. Pak, berarti untuk video meeting yang sudah kita rekam itu sudah secara otomatis terupload ya. Kita nggak perlu ngupload secara manual lagi. Jadi kuotanya double atau otomatis, ataukah ada opsi untuk video itu tidak diupload? Yang saya tanyakan. Kan selama meeting kita rekam video. Nah, setelah meeting selesai itu ada opsi terupload atau tidak diupload. Oke, terima kasih Pak Barik. Jadi ketika kita meeting itu terserah kita mau merekam apa tidak. Kalau ingin merekam ya kita tekan menu di titik 3 ini, more action, ada menu start recording, itu memulai rekaman. Nah, ketika kita sudah merekam
otomatis kalau kita selesai merekam itu otomatis akan masuk di kabar di kelas itu, posting. Jadi otomatis muncul tanpa kita posting, itu sudah otomatis muncul di jejak-jejak di posting kelas kita. Jadi siswa kalau buka itu sudah ada jejak meeting tanggal sekian tentang apa. Tapi kalau tidak diklik ya tidak jalan, maksudnya tidak diklik ya tidak jalan, maksudnya tidak di play ya tidak jalan. Tapi secara otomatis dia akan muncul di posting kelas kita. Nah, ketika perekamannya itu kalau ingin merekam tapi tidak menggunakan aplikasi tim ini, saya ini ngerekamnya double ini. Jadi tidak hanya pakai ini, saya pakai aplikasi yang lain. Nah, itu lebih aman dari rekaman saya. Setelah saya rekam tidak langsung muncul di postingan kelas. Jadi bisa kita kondisikan, kita simpan dulu, kita edit dulu bisa. Nanti kita munculkan kapan-kapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita nanti memposting meeting ini misalkan seperti itu. Bisa dipahami Pak Farid atau yang lain. Jadi berarti ya. kalau kita ingin rekaman itu disimpan di drive komputer, itu kita pakai aplikasi lain, Pak ya? Betul, ngerekamnya pakai aplikasi lain saja. Jangan pakai fasilitas perekaman yang ada di dalam tim ini. Kelemahan yang perekaman yang ada di dalam tim ini, kelemahannya itu ketika anggota dari meeting ini ada yang kreatif gitu, klik, ada menu-menu klik mute all atau klik yang lain, itu biasanya perekamannya putus, mandek. Jadi menu-menu yang ada di sini ketika diklik oleh anggota meeting ini ada yang terlalu kreatif diklik, itu biasanya perekamannya akan stop dengan sendirinya dan akan putus dan harus melanjutkan lagi. Ada menu start recording. Nah, ini sudah putus ini. Ada yang klik itu langsung putus. Ini saya start recording lagi. Nah, tergantung kreativitas dari anggota meeting ini. Tapi saya sudah merekam pakai aplikasi yang lain ini. Dari walaupun yang di tim ini putus-putus, saya sudah menyediakan aplikasi namanya Fastun. Ini saya rekam layar ini. Jadi ketika ini putus-putus, saya sudah punya backupan yang normal. Betul. Yang putus-putus nanti juga gitu, munculnya di posting kelas siswa juga putus-putus. Jadi ada rekaman sangat jelas, maksudnya laporan sangat jelas siapa yang memutus meeting ini, siapa yang ngotak-atik itu ada. Nanti sama lihat nanti di habis ini nanti kelihatan nanti yang mutus siapa, yang nanti yang memulai lagi recordingnya siapa, seperti itu nanti ada muncul nanti di posting kelas kita nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi aktivitas kelas semuanya akan muncul. Jadi saya menambahkan siapa, saya mengeluarkan siapa, persis kayak grup WA seperti itu. Jadi ketika saya menambahkan siapa itu akan muncul di posting kelas, itu akan muncul rekamannya. Aktivitas guru, aktivitas siswa itu muncul. Ya, monggo. Gimana Pak Farid jawabannya tadi? Ini Pak, terima kasih. Bisa dipahami. Oke, alhamdulillah. Sensei Tovan, monggo. Ada yang perlu disampaikan? Kalau saya sendiri kayaknya tinggal mempelajari ulang lagi Pak. Jadi tinggal lebih sering ngoprek-ngoprek aja, insya Allah dikasih bisa mengikuti. Oke. Terima kasih Pak Taufan. Pak Uda barangkali komen? Gak pakai headset Halo Pak, pakai headset. Oh iya. Monggo barangkali ada komentarnya. Enaknya di sini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan ya. Ini yang bisa ikut di sini nggak sembarang orang. Kalau di Zoom itu semua orang yang punya akun Google itu bisa ikut nimbrung di situ. Tapi kalau ini sangat privat. Dia yang ikut di sini harus punya email mantambahberas.sch.id. Jadi kalau dia tidak punya email yang dikasih sekolahan berupa misalkan bla 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 Afan Zulkarnain @mantambahberas.sch.id, dia tidak bisa ikutan kayak gini. Nah, ini yang merupakan daya tarik sekolahan yang
yang bisa nanti kita pakai. Tidak semua orang bisa gabung di sini, kecuali nanti para siswa juga dibuat akun, semuanya dibuatkan akun yang belakangnya ada @mantapberas.sch.id. Itu menandakan bahwasanya sekolahnya webnya, domainnya sudah eksis seperti itu, menandakan bahwasanya e-learningnya sekolahnya itu hidup seperti itu. Monggo, barangkali ada yang ingin tanyakan. Pak Uda, monggo. Belum Pak Talib, masih mempelajarinya aja karena terlambat masuk tadi. Oke, nggak apa-apa. Pak Afan Zulkarnain, ada komentar gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Iya, kalau menurut saya ini sangat membantu ya, apalagi kan pernah melakukan pembelajaran lewat Zoom. Baru sekian menit pembelajaran, kemudian tiba-tiba Zoom-nya udah mati gitu Pak. Mungkin ini bisa jadi solusi gitu kan. Jadi waktu pembelajarannya lebih lama daripada menggunakan Zoom seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin ya masih saya pelajari dulu seperti itu. Okay. Oke, terima kasih Pak. Okay. Untuk Zoom-nya ya memang kelemahannya di Zoom kan di situ. Jadi kalau akunnya free, akunnya yang gratisan itu kalau sudah terlalu sering dipakai atau terlalu sering meeting dengan banyak orang, itu fasilitasnya malah dikurangi. Akhirnya menitanya tambah habis. Tapi kalau ini insya Allah enggak, karena ini domainnya milik sekolahan yang sudah memang dikasih fasilitas meeting, fasilitas pembelajaran seperti ini. Jadi tidak ada batasan menit, tidak ada kalau batasan user meetingnya 250 per meeting kayak gini. Ini 250 orang bisa masuk seperti ini. Nah, tapi perlu dipahami juga nanti kalau dipakai di pembelajaran jarak jauh yang rencananya akan diterapkan bulan Juli besok ini. Jadi jangan lama-lama Bapak Ibu menggunakan meetingnya, karena kasihan nanti dipakai kuota data siswanya. Nanti kalau semua guru pakai ini nanti satu hari 4 mapel ya, tapi rencananya insya Allah per mapelnya jam tatap mukanya akan dipangkas sekitar 20 atau 25 menitan tergantung nanti keputusan madrasah. Jadi tidak normal seperti biasanya. Jadi yang digunakan untuk meeting tidak harus 20 menit semuanya untuk meeting kayak gini, bisa jadi hanya cukup 10 menit untuk ngobrol-ngobrol. Setelah itu ngerjakan kuisis ya, enak ngerjakan kuisis gitu, tinggal ngontrol saja, anak-anak sudah rame, nanti di situ kita tinggal merekap hasil nilainya. Jadi tidak harus kuisis, bisa Kahoot yang lain tadi, atau mengerjakan Form. Di sini ada form. Tadi belum saya jelaskan ya. Nah, ada yang saya share di posting di grup kelas itu adalah form. Form itu ya semacam Google Test, semacam apa ya? Kalau punyanya Google itu apa? Google Form ya, Google Form. Tapi ini miliknya Microsoft. Jadi form tapi miliknya Microsoft. Jadi bisa dibuat tes online juga. Jadi termasuk juga untuk PPDB ya, ada form, tapi form angket bisa dipakai untuk formulir PPDB. Nah, nanti bisa kita terapkan, nanti bisa pakai aplikasi ini PPDB. Jadi beberapa sekolah di Surabaya memang sudah di-endorse oleh Diknasnya untuk memakai .sch.id ini. Jadi rata yang dari Diknas di Surabaya itu sudah memakai tim ini untuk pembelajaran jarak jauhnya. Nah, insya Allah di Jombang ini nanti kita bisa mengawali, kalau bisa kita sebagai pionir, percontohannya di Jombang. Nanti insya Allah bisa menjadi percontohan gitu. Di Surabaya sudah semuanya memakai untuk Diknas, tapi Kemenaknya belum. Begitu Bapak Ibu. Tadi ada menu form. Tadi belum saya share. Nggak apa-apa, nanti di modulnya bisa dibuka. Modulnya bisa dibuka. Assalamualaikum Pak Talib. Oke, monggo silakan. Siapa ini? Halo.
Monggo. Kapan dulu dah? Monggo Afan. Langsung. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Didi. Pak Talib, saya mau tanya, kalau di Zoom kemarin itu kan ada whiteboard ya. Kalau di sini ada whiteboardnya juga. Nah, ini belum ngoprek saya. Kayaknya ada. Namanya bukan whiteboard, tapi OneNote. Tapi sama persis. Jadi untuk cara coret juga. Sama gitu. Iya, saya. Oh, oke. Nanti di menu yang plus tadi saya mencari OneNote. Nah, itu OneNote ya, nggih. Itu sama untuk nulis juga. Nanti kalau punya pulpen yang untuk tablet itu bisa dipakai untuk nulisnya. Sudah beli apa belum, Pak? Sudah beli? Belum Ayo beli, Afan ya. langsung beli. Siap Pak Didi. Pak Didi bancaan itu Pak Didi. Nah, iku mari juara 2 iki, mari ki ya pulpennya anyar. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Itu kalau punya pulpen tab itu bisa langsung dipakai nulis di share screen yang kita bagikan di ruangan itu, di ruang kelasnya ini. Bisa pakai ini. Atau kalau saya biasanya pakai PowerPoint-nya itu kan ada menu apa itu? Menu nulis itu. Ya, pakai pulpen itu kan bisa dicoret-coret PowerPoint-nya itu. Tapi agak susah Pak kalau pakai PPT. Kalau pakai PPT. PPT agak susah nulisnya. Oh, gitu. Jadi yang sudah saya lakukan kemarin waktu ikut diklat ini, saya kemarin mempraktekkan itu pakai PowerPoint. Alhamdulillah lancar, Pak. Jadi saya praktek sudah pakai PowerPoint, terus saya pakai pen tablet itu saya coret-coret, itu enak nulisnya itu. Oh, berarti Pak Didi-nya itu, Pak. Pak Afan Pak itu ku pentulis. Halo, assalamualaikum Pak. Mau tanya lagi Pak. Nggih, monggo. Siapa Pak Afan ini ya? Monggo. Iya. Nggih, kula. Waktu dulu saya compare sama Zoom ya. Waktu itu saya pernah pembelajaran Zoom itu menggunakan PPT. Itu menggunakan animasi gitu loh, Pak. Nah, ternyata saya coba pakai animasi itu lemotnya minta ampun gitu. Seperti itu. Nah, apakah itu nanti akan juga sama ketika menggunakan ini Teams ini, atau mungkin karena belum coba kali ya? Iya, coba. Ngapunten. Tapi kalau dalam hal itu sama. Kalau dalam hal animasi, kalau dalam hal film itu memang sangat berat di. Oh gitu. Berarti Jadi usahakan menggunakannya dalam bentuk teks saja, menghindari animasi, menghindari video. Itu kasihan di kuota siswanya nanti. Kasihan di. Oh iya. Nggih. Apa itu Zoom-nya gratisan apa enggak? Apa Pak Razak? Enggak, Zoom-nya gratisan. Paling. Apa? Zoom-nya gratis. Kok tahu? Nggih. Ini nanti kita coba. Jadi meetingnya ini kita bablas berapa jam gitu, kita coba saeleke nanti tidak akan putus nanti. Kita coba. Nanti tadi saya setting 2 jam setengah. Nanti tapi bisa kita perpanjang, kita setting ulang, kita perpanjang lagi sampai sore gitu. Nanti kita biarkan saja roomnya ini terbuka, nanti nutup apa enggak. Insya Allah enggak nutup. Insya Allah tidak nutup. Berapapun siswanya, kecuali di atas 250 nanti. Pak Munir, ojo riwayat. Tinggal narik tanya Pak ya. Monggo, siapa Halo tadi? Pak Munir. Pak Munir. Yo, siapa ini? Monggo. Pak siapa? Siapa barusan yang mau tanya? Monggo dibuka mikrofonnya. Tidak ada. Pak Ilyas, alhamdulillah sudah masuk Pak Ilyas. Monggo. Ustadz Ilyas baru gabung atau sudah dari tadi? Pak Ilyas belum connect Pak Ilyas. Monggo Pak Ilyas.
Oh, belum berhasil connect kayaknya. Pak Rozak, barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan. Pak Rozak, wis metu paling. Itu Pak Munif melambaikan tangan itu, Pak. Oh iya, Pak Munif. Ini ada di Melambaikan tangan. kolom chat itu. Sampean melambaikan tangan Kak Kroso. Monggo Pak Munif. Iya. Asik. Kepencet. Chatnya. Kepencet. Halo, cek. Nah, Pak Ilyas ini. Monggo Pak Ilyas. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu, ada yang kelewat tadi. Kita tidak perlu ngabsen. Di dalam meeting ini sudah ada download absensi. Nah, ini. Ketika saya sebagai penyelenggara itu di daftar nama ini bawahnya akan muncul organizer. Organizer berarti penyelenggara meeting. Nah, kalau saya selaku penyelenggara di atasnya, atau saya share screen dulu ya, biar kelihatan. Saya share screen. Saya share screen dulu biar kelihatan. Nah, ini adalah saya selaku penyelenggara. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul share screen saya? Belum. Masih belum. Belum Pak, masih foto. Masih hitam. Sudah. Hitam. Share screen. Window. Sampun ini. Sudah muncul ya? Cek. Sampun. Ini saya lagi buka room, yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang ikut meeting. Dan tandanya kalau saya sebagai penyelenggara ini organizer, dan orang-orang yang lain ini sebagai peserta tidak muncul keterangan apa-apa. Nah, ketika saya ingin mengetahui siswa itu siapa saja yang ikut, ini cukup saya klik ini, download attendance. Nah, ini download attendance ini berarti saya mau mengunduh list siapa saja peserta yang ikut meeting saya, masuknya jam berapa, keluar jam berapa, keluar masuk jam berapa, semuanya tercatat di sini nanti. Jadi siapa yang ke kamar mandi bolak-balik terus gak balik-balik, nah, akan muncul di sini nanti. Rekamannya semuanya dalam bentuk Excel, nanti bisa kita download di sini. Siapa yang ikut, siapa yang nggak ikut, sudah ada absensinya. Otomatis bisa terekam semuanya. Nah, yang tidak terkontrol nanti bisa jadi dia masuk kemudian kameranya dimatikan terus tinggal jalan-jalan, ya itu sudah di luar jangkauan kita nanti. Jadi masuk saja, login saja, kemudian kameranya dimatikan, tapi dia kegiatannya sepedaan kakeknya. Sepedaan apa? Afwan sepedaan. Apaan Kak? Ayo. Sepeda sopo iku? Danyele, Wak. Oh. Oke, seperti itu. Jadi ada menu download absensi. Apa ngambil kurma itu Pak? Oh iya, iki njopo ono Man Timur iki. Transaksi, Pak. Iya itu. Transaksi kreco itu kayaknya. Oke, saya tutup dulu share screen-nya. Pak Topan rebahan itu. Lagi males kemana-mana Pak, harusnya ke perpus ini. Sudah terlanjur siang. Ewe.